Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Nugroho. Dan pada kali ini saya mau mengajak sahabat-sahabat untuk kita bicara perihal ujian hidup. Terkadang kita lupa bahwasanya hidup ini dari awal kita hidup hingga mati nanti itu semua adalah ujian. Namun di satu sisi terkadang kita lupa bahwasanya di dalam ujian itu pasti ada hikmahnya. Allah memberikan ujian itu tidak ada yang sia-sia, semua pasti ada maksudnya. Misalkan aja begini, seorang anak sekolah mau naik kelas, dia ujian dulu. Kalau dia tidak mau ujian, walaupun ujian itu sulitnya seperti apapun, tapi yang namanya anak sekolah tetap harus menghadapi ujian tadi untuk bisa naik kelas. Walaupun sesulit apapun, dia tetap harus menghadapi. Kalau dia tidak mau ujian, ya dia tidak akan naik kelas. Begitu juga dalam kehidupan. Hidup kita ini juga akan diuji oleh Allah. Gak mungkin kita hidup akan dibiarkan begitu saja dengan enaknya, kemudian nanti mati, kemudian kita kembali ke hadapan Allah dan kita hidup di dalam jannah. Tidak mungkin. Semua diuji dulu. Apakah kita pantas masuk ke dalam jannah atau ke neraka. Nah, kita kembali lagi, sahabat. Sekarang di saat kita menghadapi ujian-ujian tadi, untuk yang mendapat ujian-ujian yang berupa kesulitan-kesulitan, jangan kalian berputus asa. Jangan kita pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah tidak pernah putus pada hamba-hambanya yang sabar. Untuk itu yang harus kita lakukan, yang jangan sampai pernah kita melupakan adalah yang pertama, di saat kita berada dalam satu kesulitan, misalkan kita sakit berat, maka obatnya apa yang utama sekali? Obat yang pertama kali itu bukan obat yang kita minum, bukan obat yang dari dokter, bukan. Obat yang pertama kali adalah kita kembalikan pada Allah. Mungkin ini dari Allah teguran bagi kita, bisa jadi. Jadi yang pertama kali kita lakukan, kita adalah beristighfar. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita mohon ampun, mungkin kita diberi sakit ini karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita dalam hidup kita. Dan itu yang harus kita ingat, yang pertama. Yang kedua, kita harus sabar. Karena dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan, hanya sabar yang akan membuat seorang manusia bisa berjalan dengan keimanannya, dengan keteguhan kekuatannya, dengan sampai tidak melenceng atau keluar dari jalur akidahnya. Kemudian yang ketiga, coba diingat dan kita lakukan, perbanyak sedekah. Sedekah bukan berarti kita sedekah itu uang, malah nanti kalau saya nggak punya uang saya nggak bisa sedekah. Yang namanya sedekah itu bukan harus secara materi. Kalau orang yang punya harta, punya materi, bersedekahlah dengan materinya, bersedekahlah. Yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmu. Yang tidak punya materi, tidak punya ilmu, bersedekahlah dengan senyuman kalian, bersedekahlah dengan sapaan kalian, silaturahim kalian. Nah, dan bersedekah, istighfar, sabar, bersedekah, ya kan? Dan kita ikhlas dan selalu bersyukur. Kembali kepada Allah. Jadi perbanyaklah kita mengingat Allah, memohon kepada Allah. Doa itu nggak boleh dilupakan. Karena yang bisa merubah takdir juga hanya doa. Jadi sahabat-sahabat semua, mari kita kembali kepada Allah. Istighfar, sabar, sedekah, ya kan? Ikhlas, bersyukur, ya. Doa yang nggak boleh dilupakan juga.
Baru kemudian apa? Kita ikhtiar kita melalui obat-obatan. Bisa kita dengan tabib atau dokter, kita konsultasi dengan mereka. Obat bukan yang menyembuhkan. Sakit yang memberi Allah, hanya Allah yang bisa mengobatinya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apapun masalahnya itu, kembalikan semua pada Allah. Bagaimana menghadapinya? Dengan cara yang tadi. Mungkin karena dosa-dosa kita, karena ini ujian kita. Kemudian untuk orang yang diuji dengan kemudahan, hati-hati. Justru kebanyakan orang tidak lulus apabila diuji dengan kemudahan. Kenapa? Banyak sekali orang misalkan ini, orang miskin, dia berdoa mohon diberi kekayaan. Setelah kaya justru dia lupa berdoa, dia lupa ibadah, lupa kepada Allah, lupa dia bersyukur. 4 hal yang tadi awal saya sebutkan mereka lupakan. Justru setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, doanya dikabulkan, justru dia menjadi lupa kepada Allah. Justru dia menjadi jauh dari Allah. Bukan mendekat kepada jannah, namun mendekat kepada nar. Mana yang kita pilih? Jannah atau nar? Dari ujian hidup tadi, kita harus bisa menyikapinya. Sahabatku, bukan berarti saya seorang manusia yang sempurna, tidak, sama sekali tidak. Kita sama-sama, kita sebagai umat Allah, kita harus saling ingat mengingatkan. Perbanyak doa kita, dekatkan diri kepada Allah, sehingga kita di dalam kehidupan di dunia ini kita bisa menyikapi ujian hidup kita. Kita berharap, kita berdoa memohon pada Allah, semoga kita lulus dalam ujian kita. Kalau kita lulus dalam ujian, insya Allah tingkat derajat hidup kita akan dinaikkan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan itu harus dijadikan satu pijakan, motivasi. Jangan sampai kita lalai. Bagaimana ceritanya kita mau ke jannah, namun jalan yang kita lalui adalah jalan nar, jalan neraka. Berbuatlah kebaikan, tapi berbuat kebaikan jangan asal dengan kebaikan yang tanpa ilmu. Berbuatlah kebaikan dengan ilmu. Kebaikan tanpa ilmu gak akan jadi pahala. Kebaikan tanpa ilmu bisa jadi kosong. Maksudnya bagaimana? Kita berbuat kebaikan dengan ilmu, artinya kita dari situ juga kita tahu yang namanya tujuan dari kebaikan itu sendiri, keikhlasan kita, bersyukur kita, harapan kita, semua karena Allah, untuk Allah, dengan cara Allah, ikhtiar kita. Jadi ujian hidup pasti kita lalui. Jangan pernah bersedih, jangan pernah berputus asa, jangan pernah sombong. Karena kehebatan apapun semua itu pun adalah ujian. Ingat sahabat-sahabatku, ujian. Jika kita gagal, kita tidak bisa naik tingkat. Dalam kehidupan derajat kita juga tidak akan bisa naik. Anak sekolah tidak bisa lulus, dia tidak akan naik kelas. Oke sahabat, istiqomah dalam menjalankan satu ikhtiar. Kita berusaha masih bisa gagal, apalagi tidak berusaha. Namun yang tetap harus diingat adalah segala satu urusan apapun itu juga, jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah keluar dari syariat Allah. Oke, sahabat semua, sampai di sini kita jumpa lagi, insya Allah di sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.